Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya? Pada sehat? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh disiapkan oleh ketua KM-nya? Ya, berdoa dalam hati mulai. Berdoa cukup. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai dari tema 6, yaitu judulnya menuju masyarakat yang sejahtera. Subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ketiga ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-harinya, menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dan tepat, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, kita awali saja dengan membaca buku Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia. Merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut dilaksanakan. Meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama, dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Iya, jadi contoh gambar di atas terlihat seperti seorang siswa yang sedang bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagi setiap warga negara Indonesia wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Karena negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2, yang bunyi pasalnya itu yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagainya, contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut ya, anak-anak. Jadi di gambar tersebut ini mengartikan bahwa suasana kampung yang belajar bagi warga. Hal tersebut merupakan menerapkannya peraturan jam perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi dalam kemerdekaan kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kalian ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ada yang tahu nggak? Jadi, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, apa kewajiban sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah? Ada yang bisa jawab lagi? Iya, jadi kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah atau di lingkungannya, jadi kita harus menghormati guru dan saling menghargai teman, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang diberlakukan, mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan, bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ya, yang ketiga, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa di lingkungan rumahmu?
Ya, betul. Yang pertama, kita bisa mematuhi nasihat dari kedua orang tua. Yang kedua, kita menjalankan perintah agama. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, menghormati dan keluarga yang lain. Yang kelima, membantu orang tua. Yang keenam, menghargai anggota keluarga, teman. Yang ketujuh, dengan belajar. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Jadi kita itu harus selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus aku lakukan, serta menerimanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita mengamati gambar berikut ya, yang di dalam teks ini. Jadi, bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dan menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan emosionalnya. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta pahlawan dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, sekarang yuk kita cari bersama-sama apa upaya yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi di buku kalian ini udah ada contohnya upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama ini contohnya rajin beribadah sesuai agama. Yang kedua dan seterusnya. Kalian bisa mengisi di rumah. Jadi ini ditugaskan ya untuk PR-nya. Minggu depan dikumpulkan lagi. Ya, jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.